Terima kasih, Kepala Istana. Tianjian Chanhua merupakan orang pertama yang memberikan penghormatan kepada Kepala Istana dari Istana Suci Tianjian. Mengikuti dari belakang, orang-orang lain di Istana Pedang Surgawi semuanya memberikan penghormatan besar kepada Kepala Istana Pedang Surgawi. Terutama Tianjian Chanhua, dia sangat gembira, karena meskipun kekuatan klan Lingshen didistribusikan ke semua orang di Istana Suci Tianjian, masih tidak ada perbedaan yang jelas. Itulah bunga Tianjian yang paling banyak tersisa. Itu lebih dari apa yang didapatkan oleh Kepala Istana Pedang Surgawi. Chanhua, aku sudah tua sekarang. Masa depan Istana Pedang Surgawi sekarang ada di tanganmu. Kepala Istana dari Istana Suci Pedang Surgawi membantu Pedang Surgawi Chanhua berdiri. Saat berikutnya, wajah Kepala Istana Pedang Surgawi berubah drastis. Dunia telah berubah. Perubahan ini membuat Kepala Istana Pedang Surgawi sangat senang. Perubahan ini terlalu familiar. Ini berarti bahwa ujian di sini telah terpecahkan, dan kemungkinan besar ketujuh planet telah sejajar. Maka cepat-cepatlah dia mengalihkan pandangannya ke arah gerbang pembatas. Ternyata badai yang menutupi gerbang penghalang menghilang, dan sosok Chu Feng dan yang lainnya juga muncul. Bukan saja Chu Feng selamat dan sehat, tetapi tanda jimat yang mirip dengan yang dimiliki Xiao Yuer, Wang Qiang, Bai Yunxing dan lainnya juga muncul di dahinya. Hal ini semakin menegaskan dugaannya. Pada saat yang sama, Xiao Yuer dan orang lain yang awalnya terjebak juga diselamatkan. Xiao Yuer dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melihat situasi di luar, jadi wajar saja mereka tidak menyadari perubahan di luar. Maka mereka semua pun bergegas menghampiri Chu Feng pada saat pertama, dan setelah memastikan bahwa Chu Feng dalam keadaan aman dan sehat, mereka pun berjalan keluar bersama Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang penghalang dan melihat pemandangan di luar, mereka semua tercengang. Chu Feng, cepat lari. Pada saat ini, banyak suara terdengar pada saat yang sama, mengingatkan Zhao Zuyin, Ye Xiancheng, orang tua Xiao Yuer dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka hanya membuka mulutnya, dan beberapa di antara mereka bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tekanan dari Kepala Istana Pedang Surgawi itulah yang membuat semua orang terdiam. Kamu terlalu banyak bicara. Setelah Kepala Istana Suci Pedang Surgawi mengatakan ini, dia menatap Chu Feng. Teman Chu Feng, terima kasih padamu, tautan 7 bintang telah terpecahkan. Namun, Chu Feng tidak menghiraukannya. Sebaliknya, ia menyapukan pandangannya ke seluruh tempat dan melihat Zhao Laoba, yang kepalanya tertusuk pedang. Ye Xiancheng terpotong menjadi 2 dan dipaku ke tanah oleh beberapa pedang cahaya, dan orang tuanya juga dipaku ke tanah. Ada pula dewa-dewa spiritual yang wajahnya telah berubah total dan menyerupai tengkorak. Tentu saja, ada juga aura suci yang menyelimuti semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi. Itu jelas aura klan Dewa Roh. Kau berhasil. Chu Feng menatap kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi. Tidak ada amarah yang membara di wajahnya, melainkan ketidakpedulian yang tak tertandingi. Ah, aku hanya ingin Chanhua mencoba dan melihat apakah dia bisa mengeluarkan pedang api petir, tapi mereka semua datang untuk melawanku satu demi satu. Aku tidak bisa begitu saja tidak melawan, kan? Kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Omong kosong. Kau mau menghancurkan jembatan itu dan mengambil warisan itu untuk dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu. Yuan Yanri meraung marah. Meskipun orang-orang dari tubuh ilahi Tianfu-nya hanya tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak karena penindasan. Tapi siapa yang tidak marah setelah melihat pemandangan ini? Bukan hanya dia, tetapi juga Xiao Yuer, Xianhai Shaoyu, dan semua generasi muda di pihak Chu Feng, tidak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang, dan mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Chu Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan Yuan Yanri dan yang lainnya, lalu terus menatap ke arah Master Istana Pedang Surgawi dengan tatapan acuh tak acuh.
Namun, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi sama sekali tidak peduli dengan tatapan dingin Chu Feng. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata kepada Yu Wenyanri dan yang lainnya. Kamu tidak perlu bersikap begitu pahit dan dendam kepadaku. Keluargamu masih aman karena aku melihat bakatmu. Selama kamu bersedia bergabung, aku bisa menjagamu tetap aman. Bahkan kekuatan klan Dewa Roh dapat dibagikan denganmu. Tapi Chu Feng adalah pengecualian. Pada titik ini, senyum Master Istana Pedang Surgawi berubah dingin, dan pada saat yang sama, tekanan kuatnya datang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Namun pada saat berikutnya, kekuatan agung dari penghalang itu menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya. Segera setelah itu, Chu Feng, Xiao Yuer dan yang lainnya meninggalkan alun-alun, meninggalkan dunia itu, dan memasuki terowongan transmisi. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga semua orang dari klan Ikan Xianhai, Senti Tianfu, klan Zhao, dan klan Ye, termasuk Ye Xiancheng yang sudah terluka parah. Namun hanya orang-orang dari klan Dewa Roh yang tidak memasuki tempat ini. Itu adalah susunan teleportasi. Ini adalah susunan teleportasi yang dibuat oleh klan Lingshen, tetapi belum pernah ada kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya. Sekarang, sudah saatnya untuk menggunakan susunan teleportasi ini. Namun secara normal, klan Dewa Roh seharusnya tidak dapat mengaktifkan susunan teleportasi dalam kondisi mereka saat ini. Tapi susunan teleportasinya masih aktif. Berapa harga yang harus dibayar klan Dewa Roh? Semua orang bisa memikirkannya. Oleh karena itu, wajah semua orang terasa sangat berat. Berdengung. Pada saat ini, gerbang roh dunia terbuka di samping Chu Feng. Itu telur. Dan tahu harga dari tindakannya. Itu adalah kartu asnya untuk melindungi Chu Feng. Tetapi Dandan tidak dapat mengabaikan apa yang dilakukan Istana Suci Pedang Surgawi. Menabrak. Namun saat Dandan hendak keluar dari gerbang pembatas, beberapa rantai pembatas muncul dan menghalangi gerbang pembatas tersebut. Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Kita sepakat untuk membiarkan ratu ini datang dan pergi dengan bebas, namun kau malah menyembunyikan sesuatu. Bajingan, keluarkan aku sekarang. Aku akan membunuh binatang-binatang itu. Dandan sangat gembira, tetapi dia tidak dapat menembus rantai itu. Chu Feng, kau tidak akan peduli lagi dengan klan Dewa Roh. Mereka belum mati. Ratu ini bisa menyelamatkan mereka. Melihat dirinya tidak bisa keluar, Dandan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, Chu Feng mengabaikan Dandan. Memikirkan kembali situasi tragis klan Dewa Roh barusan, mata Chu Feng memerah dan bibirnya sedikit bergetar. Mereka berkata bahwa merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk berkorban demi saya, dan mereka melakukannya. Apa? Meski dia berbisik pada dirinya sendiri, orang lain juga mendengar kata-kata Chu Feng dan sedikit bingung untuk sesaat. Desir-desir. Pada saat yang sama, cahaya keemasan bersinar di alun-alun. Itu pedang emas. Totalnya ada 1111, yang ditujukan kepada anggota klan Dewa Roh. Pedang yang diarahkan ke Shen Hui dipegang oleh kepala istana dari Istana Pedang Surgawi. Dia tentu saja tahu apa yang baru saja terjadi. Klan Dewa Roh meremehkanmu. Apakah kamu begitu ingin mati? Kepala Istana Pedang Surgawi memiliki niat membunuh di matanya dan berbicara sambil menggertakkan gigi. Awalnya, klan Lingshen masih memiliki nilai, tetapi karena Shen Hui mengaktifkan formasi teleportasi dan menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya, dia menjadi marah. Dia tidak lagi peduli dengan sisa nilai klan Dewa Roh. Dia ingin segera membunuh klan Dewa Roh, kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Shen Hui dan seluruh anggota klan Lingshen tak mampu lagi berdiri. Mereka semua berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, seolah tak sanggup mengangkat kepala. Kondisi mereka jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Bukan hanya kulit mereka yang mengerut seperti kerangka manusia, tetapi bahkan tubuh mereka pun menjadi transparan. Mereka baru saja mengaktifkan formasi teleportasi, yang telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir mereka. Tubuhnya hancur,
Hanya jiwa yang tersisa, namun jiwa yang tersisa ini juga merupakan lilin yang tertiup angin. Sekalipun pedang itu tidak tergantung di atas kepalanya, dia tidak akan mampu bertahan lama, apalagi orang yang memegang pedang itu penuh dengan niat membunuh. Dentang. Suara pedang jatuh bersiul pada saat yang sama, dan Shen Hui beserta klannya menutup mata mereka pada saat yang sama, siap untuk mati. Akan tetapi, pedang yang ditunggu-tunggu itu tidak jatuh, melainkan sebuah suara yang terdengar. Kamu bilang berkorban untukku adalah kehormatanmu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melindungi Anda. Mendengar ini, Shen Hui terkejut. Itu suara Chu Feng. Akan tetapi bukan hanya suara Chu Feng saja, terdengar pula suara guntur yang menggema di angkasa.